wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Asesor pada sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Dr. Deti Nuriati, SIP MSI, selaku dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Marta Martapura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Kapita Selekta Pemerintahan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Kapita Selekta Pemerintahan ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 pada program studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Marta Martapura. Mata kuliah Kapita Selekta Pemerintahan ini memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester dengan teori dan juga asesmen akhir berupa proyek. Pada mata kuliah Kapita Selekta Pemerintahan menggunakan metode pada studi center learning, blended learning, dan diskusi kelompok serta studi case. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis teori, konsep, dan isu-isu kontemporer dalam ilmu pemerintahan. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan pusat, daerah, dan desa. Mahasiswa mampu menyusun alternatif solusi terhadap persoalan tata kelola pemerintahan berdasarkan bukti ilmiah. Mahasiswa mampu berkomunikasi secara ilmiah melalui presentasi, diskusi, dan penulisan karya akademik. Serta mahasiswa dapat menunjukkan sikap profesional, etis, demokratis, dan bertanggung jawab dalam mengkaji isu pemerintah. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Bina Marta Martapura yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya mahasiswa mampu menjelaskan konsep Kapita Selekta Pemerintahan, menganalisis isu-isu aktual dalam pemerintahan, mengkaji kebijakan publik dari perspektif ilmu pemerintahan, mengevaluasi implementasi good governance dan collaborative governance, menyusun policy brief atau artikel ilmiah mengenai isu pemerintah. Referensi yang digunakan pada mata kuliah Kapita Selekta Pemerintahan sangatlah beragam, tetapi referensi utama dalam mata kuliah ini mengacu pada buku ajar Kapita Selekta Ilmu Pemerintahan yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester. Sistem pembelajaran mata kuliah Kapita Selekta Pemerintahan ini menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan dilakukan secara tatap muka di ruangan kelas maupun menggunakan Zoom, WhatsApp Group, Google Classroom, Stisip Bina Marta, dan lain sebagainya. Sebagai tools web conference untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah Kapita Selekta Pemerintahan dan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan 7 pekan pemaparan dan juga kuis. Kemudian UTS dilaksanakan pada minggu ke-8, minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-15 kembali memaparkan materi, dan selanjutnya UAS akan dilaksanakan pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah Kapita Selekta Pemerintahan ini didapatkan dari 4 komponen, yaitu kuis interaktif, penugasan sebanyak 7 kali baik individu maupun kelompok dengan rubrik penilaian yang disesuaikan dengan masing-masing jenis tugas.
UTS yang dilakukan dengan pemberian tugas melalui soal esai kepada mahasiswa serta UAS berupa proyek dengan rubrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi di mata kuliah ini. Demikian deskripsi singkat secara cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Kapitas Rekta Pemerintahan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah Kapitas Rekta Pemerintahan pada program studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali. Semangat ya. Jadinya semangat kita ya. Semangat siap teman-teman semua. Semangat. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Terima kasih ya udah menyempatkan hadir di pertemuan kita yang ke-5. Ya, kemarin kita sudah pertemuan ke-4. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, minta tolong untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya Mas ya. Oke, sebelumnya juga mari kita cek dulu. Absensi sudah pada isi semua? Absensinya? Sudah. Oke. Coba saya absen dulu sebentar ya. Atas nama ini Vina. Oke, Vina datang. Rido. Ya. Ani. Hadir, Bu. Fitri. Firly. Ibu. Fani. Desi. Hadir, Bu. Ini siapa? Santi. Ina. Hadir, Bu. Oke, Rahma. Hadir, Bu. Fani. Hadir, Bu. Vanisa. Oke. Kalau gitu sudah hadir. Mungkin ada beberapa kawannya yang tidak hadir hari ini, ya. Mungkin pemberitahuannya sakit kali ya. Ketua muridnya Ya, ada sakit, temannya Bu. sakit ya. Oke, nggak apa-apa. Baik. Ini kita sekarang masuk ke pertemuan ke-5 ya, teman-teman semua. Di pertemuan sebelumnya, pertemuan keempat itu kita telah berbicara mengenai dinamika kebijaksanaan publik di dunia modern. Ya. Coba kita refresh sedikit ya. Gak apa-apa nih saya sambil duduk. Gak apa-apa. Dinamika kebijaksanaan publik di dunia modern ya adalah proses ya perubahan, perkembangan dan penyesuaian kebijakan yang dilakukan pemerintah sebagai respon terhadap perubahan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, teknologi serta tuntutan masyarakat. Ya, dinamika ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan publik ini bersifatnya dinamis, ya selalu berubah kalau dinamis. Artinya bukan statis ya, sehingga dapat mengalami perumusan ulang, revisi terhadap implementasi yang disesuaikan, ya, serta adanya evaluasi dan perhentian jika implementasi itu tidak sesuai, ya, tidak relevan dan tidak efektif. Dengan kata lain, dinamika kebijakan publik menggambarkan bagaimana suatu kebijakan berubah sepanjang siklus kebijakan, cycle politik, akibat interaksi berbagai aktor kepentingan dan perubahan lingkungan yang strategis. Oke, nah untuk pertemuan yang sekarang, pertemuan kelima ini, kita masuk ke dalam tata kelola pemerintahan atau yang disebut juga good governance. Mungkin teman-teman semua sudah pernah ya mendengar, ya mungkin sering banget mendengar, mungkin di semester awal itu mungkin ada kita sudah berbicara terkait good governance. Di dalam mata kuliah Kapitas Rekta Pemerintahan ini juga berbicara tentang good governance itu sendiri. Oke,
sebelum kita ke materinya, ya, capaian pembelajaran yang diharapkan dari kita mempelajari materi good governance ini adalah mahasiswa itu diharapkan nantinya mampu menjelaskan konsep tata kelola pemerintahan, terus dapat membedakan governance atau governance, serta menganalisis prinsip-prinsip good governance dan mengidentifikasi aktor tata kelola pemerintahan dan menganalisis penerapan good governance di Indonesia. Seperti apa penerapannya? Itu capaian yang diharapkan dari kita mempelajari materi ini, ya, sesuai dengan CPR yang ada. Oke. Nah, sekarang untuk, ya, saya bisa bertanya jika ini, kira-kira nih, mengapa tata kelola pemerintahan itu penting? Coba, kira-kira ada yang bisa bantu? Boleh, silakan. Karena yang pertama, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Yang kedua, kompleksitas permasalahan publik meningkat. Yang ketiga, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Yang keempat, dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Ya, tepat sekali ya. Itu mengapa alasan dari tata kelola pemerintahan itu penting. Karena kita lihat sendiri ya, jadi sekarang sudah tahun 2026 ya, pergantian presiden juga sudah berapa kali di Indonesia ini. Semakin tingginya tuntutan masyarakat kan terhadap pelayanan publik yang dari sektor kesehatan, pendidikan, hukum itu semuanya diperlukan gitu. Makanya tata kelola pemerintah itu harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Gitu. Terus kompleksitas permasalahan publik meningkat, karena kan banyak banget ya kayaknya masalah-masalah. Apalagi masalah yang terkait tentang kesewenangan ya. Misalnya kita banyak kan sekarang banyak berita-berita itu tentang apa ya, baik MBG atau kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Jadi makin banyak loh permasalahan itu. Belum adanya juga apa namanya, kayak peningkatan yang banyak ini, PHK juga banyak sekarang, ya kan? Lapangan kerjanya juga sekarang kan semakin ini ya, makin banyak orang yang butuh lapangan kerja ya. Misalnya ini kita nih udah selesai kuliah, nanti bingung nggak sih nanti kerjanya mau kemana kayak gitu. Itu kan harus dipersiapkan. Itu kompleks, semakin kompleks itu masalah yang ada. Yang berikutnya adalah pemerintah tidak dapat bekerja sendiri itu. Karena kalau kita hanya mengandalkan dari pihak pemerintah, ya otomatis nanti kan terbatas ya, segala sesuatunya itu terbatas. Makanya diperlukan juga dari pihak swasta yang ada. Jadi pihak swasta itu misalnya kayak rumah sakit, ada juga rumah sakit swasta, terus misalnya sekolahan, nggak tercover semua sama pihak dari pemerintah, bisa ada sekolah swasta seperti itu. Nah, terus kemudian dibutuhkan juga kolaborasi dari berbagai pihak, karena nggak bisa ya kalau kayak gitu kerjasama itu berjalan sendiri itu nggak bisa. Jadi butuh kolaborasi kerjasamanya gitu. Misalnya, jadi sesuai gitu tujuannya nih A, untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat itu sendiri. Baik, sekarang kita berbicara terkait definisi governance ya. Governance adalah proses pengelolaan urusan publik melalui kerjasama pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif, efisien, transparan, dan equitable. Ya. Jadi di sini governance itu berbicaranya terkait prosesnya, gimana sih cara mentata kelola pemerintahan yang nantinya tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat semua. Nah, kemudian apa sih perbedaan dari government atau governance? Silakan. Oke, gimana? Perbedaan dari government dan governance adalah kalau government itu aktor utamanya, pelakunya itu pemerintah sendiri, sedangkan governance itu proses tata kelola pemerintahannya, yang mana kalau governance itu dia berkolaborasi bekerjasama dengan pihak lain, contoh dengan pihak swasta, antara pemerintah, kemudian masyarakat sipil dan
Benar, yang dibilang dari Mas Dido itu benar. Perbedaan ya, salah satu perbedaan government dan governance adalah kalau government itu berbicara terkait pemerintah, di mana pemerintah itu jadi aktor utamanya gitu. Yang mengurus itu semuanya pemerintahan. Sedangkan governance ya, governance itu pemerintah beserta pihak swasta serta masyarakat. Jadi semuanya bekerja sama, kolaboratif untuk menghasilkan pelayanan publik. Kemudian bedanya lagi ya dari government dan governance itu dari aspek hierarkis ya, struktural. Dan kalau untuk governance itu dari aspek kolaboratif, aspek kerjasamanya. Nah, untuk governance itu sendiri berbasis kewenangan ya, boleh sambil bisa dicatat. Untuk governance itu berbasis itu untuk jaringan. Networknya seperti apa. Nah, ada satu lagi untuk government itu menjalankan pemerintahan. Nah, di mana kalau untuk governance itu mengelola ya, mengelola kepentingan publik secara bersama-sama. Oke. Kemudian kita menuju pada evolusi administrasi publik ya. Nah, dimulai dari apa nih? Evolusi administrasi publik. Satu ya, perkembangannya itu dari traditional public administration, ya, di mana pada traditional public administration itu pemerintah menjadi aktor utama, ya. Kemudian birokrasi bersifat hierarkis serta orientasi pada kepatuhan terhadap aturan. Nah, dari tradisional itu berkembang lagi menuju new public management, ya. Di mana new public management atau bisa NPM itu menekankan terhadap efisiensi dan efektivitas, ya, serta mengadopsi praktik manajemen di sektor swasta dan juga berorientasi pada kinerja dan hasil. Ya, kalau kita berbicara swasta pasti inginnya kan kinerjanya seperti apa, hasil apa gitu. Jadi berbicara efektif kemudian gitu. Nah, kemudian dari new public management itu kita berkembang menuju good governance. Nih yang kita diskusikan sekarang ya, good governance. Dimana kalau good governance menekankan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, ya. Terus melibatkan pemerintah, dunia usaha serta masyarakat. Dari good governance itu kita masuk ke kolaboratif governance, di mana kolaboratif governance itu pemerintah bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah publik. Kemudian dari kolaboratif berkembang lagi mengikuti perkembangan zaman, kita masuk ke digital governance, di mana digital governance semuanya itu untuk pelayanan publik ini sekarang basicnya dari digitalisasi, ya. Oke, dari evolusi ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, sekarang kita berbicara terkait prinsip-prinsip good governance. Kira-kira apa aja nih yang menjadi prinsip? Mungkin kita flashback, mungkin dulu kita pernah dengar ya, ini kan kita sudah semester 6, mungkin di semester 1, 2, 3, 4, dan 5 ya kita pelajari. Kira-kira apa nih? Ada yang bisa bantu prinsip-prinsip good governance? Bisa Mbak? Silakan. Yang pertama ada partisipasi, yang kedua supremasi hukum, yang ketiga transparansi, yang keempat akuntabilitas, yang kelima responsivitas, yang keenam kesetaraan dan inklusivitas, dan yang ketujuh efektivitas dan efisiensi, yang kedelapan visi strategis. Betul sekali. Ya. Nah, itu yang dikemukakan ya, ada 8 prinsip-prinsip good governance. Nah, dari partisipasi, bagaimana sih
partisipasi masyarakat yang ada, supremasi hukum, ya, bagaimana hukum yang ada gitu, seperti apa transparansi dari apa yang telah dikerjakan, transparannya, akuntabilitas, pertanggungjawabannya, responsivitas juga, ya, responsivitas, terus untuk kesetaraan dan inklusivitas, efektivitas, efisiensi, dan visi strategis. Oke. Berikutnya aktor dalam tata kelola pemerintahan, ya. Ada 5 aktornya: pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, akademisi, serta media, ya. Nanti coba kita nanti baca seperti apa, dimana ini nanti dijadikan tugas aja ya, kuis lah ya, nanti pelajari terkait aktor, 5 aktor dalam tata kelola pemerintahan. Nah, karena ini untuk tantangan tata kelola pemerintahan, nah antara lain 1, korupsi, ya, birokrasi yang belum sepenuhnya efisien, kualitas pelayanan publik yang belum merata, rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa daerah, kesenjangan kapasitas sumber daya manusia, serta transformasi digital yang belum maksimal. Nah, ini untuk mata kuliah, ini materi ya, untuk materi good governance ini kita ada 2 pertemuan ya. Minggu depan kita masih berbicara juga mengenai good governance, kita flashback juga. Nanti boleh tolong dibaca di rumah ya. Ini untuk tantangannya seperti apa kira-kira. Nanti saya bagi beberapa kelompok ya. Jangan lupa juga untuk strategi peningkatan tata kelolanya juga ya. Apa saja ya? Salah satunya kan ada, misalnya ada 6 ya, memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan transparansi melalui digitalisasi, memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi, meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara, serta memperkuat kolaborasi ya antara pemerintah swasta, akademisi, media, dan masyarakat yang tadi aktor ya. Oke. Dari sini ada yang akan ditanyakan. Jadi nanti misalnya tidak ada, nanti jadi yang tadi, yang aktor tadi dijadikan untuk pertemuan minggu depan, kita bahas ya tentang aktor, tugasnya. Nah, oke, kita sudah mempelajari semuanya pada pertemuan ini terkait dengan good governance. Semoga jadi kita sekarang mengetahui ya bagaimana, apa sih yang dimaksud dengan good governance, bagaimana prinsipnya, itu yang kita pelajari hari ini, bagaimana strateginya ya, nanti aktornya, nanti kita flashback untuk pertemuan di minggu berikutnya, seperti itu. Udah, sepertinya untuk pertemuan sekarang saya cukupkan dulu ya, jangan lupa nanti tolong dipelajari di rumah ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat untuk pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Apalagi nanti kita udah semester 6, teman-teman semua udah semester 6, sudah lagi ke semester 7, ya persiapan untuk membuat skripsi. Jadi nanti yang tadi yang disebutkan kayak prinsip itu bisa menjadi bahan untuk menulis skripsi. Seperti itu. Saya akhiri, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Video yang telah ditayangkan merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah Kapital Selekta Pemerintahan sebagai bagian dari pemenuhan portofolio penilaian diri dosen PDD UKTPT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Melalui cuplikan pembelajaran tersebut, saya berharap dapat memberikan gambaran mengenai kinerja saya dalam melaksanakan proses pembelajaran di mata kuliah Kapital Selekta Pemerintahan pada program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Martapura yang berorientasi pada pembelajaran aktif, inovatif, dan berpusat pada mahasiswa.
saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026 dalam melaksanakan proses penilaian. Melalui proses sertifikasi dosen ini, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi akademik, meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mampu menghadirkan proses pembelajaran yang inovatif, inspiratif, efektif, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang unggul, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan LL Dikti Wilayah 2, seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026, pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Mata Martapura, rekan-rekan dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh mahasiswa yang telah memberikan dukungan sehingga proses pembelajaran ini dapat terlaksana dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan. Semoga proses asesmen ini menjadi sarana refleksi dan penguatan komitmen saya dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi secara optimal. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.